Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Pita Kuning. Ini saya bantu Anda untuk menjernihkan nama-nama Anda yang saya bilang itu tuh. Maksudnya saya bilang biar orang tahu kau tuh alim. Gitu. Mulut. Nggak aneh lihat ya, tiba-tiba ada Koki sama PNS berantem. Ada otaknya agak, nggak agak sih, tolol aja. Ada bapak lo nonton lo. Emang kenapa? Emang boleh ngomong tolol? Boleh. Tolol lo, Pak. Bukan ke dia dong, bukan ke dia. Bukan ke dia. Satu lagi temon. Buat cuci kaki. Gitu baru kita telan. Ini dapat seminggu nih begitu. Bau. Yayasan Pita Kuning nih apaan sih? Ada Tias, ada Doni nih. Ya, apa sih Yayasan Pita Kuning? Oke, mungkin simpelnya Cing, kita tuh yayasan non-profit, bukan yayasan pemerintah gitu ya. Nggak ada untungnya? Insya Allah untungnya di tempat yang lain. Gitu, jadi ini emang fokus buat pendampingan ke anak-anak kanker dari keluarga yang prasejahtera. Dia ngapain? Support pendampingannya itu ngapain? Pertama, kita tuh fokusnya di psikososial gitu. Jadi itu apa sih psikososial? Kayak apa ya? Mungkin orang-orang nih kalau kita nih ada stres, ada mindernya anak-anak sakit, itu kita dukung mereka supaya bisa beraktivitas kayak biasa. Gitu. Kasih pendampingan gitu. Pendampingan betul. Dari profesional kita punya pekerja sosial sama dari relawan volunteer buat nemenin main, belajar gitu. Kayak rumah singgah gitu nggak? Kita nggak punya rumah singgah. Jadi itu home visit. Anak-anaknya kita kunjungin satu-satu. Gitu. Selain itu kita juga support kalau misalkan ada pendanaan ya di luar BPJS. Jadi kan ini salah satu syaratnya mereka harus punya BPJS dulu. Gitu. Mereka berobat, tapi kadang-kala tuh ada obat-obat yang nggak di cover BPJS. Nah disitulah kita support juga. Nah lu duitnya dari mana sih Pita Kuning nih? Sejauh ini kita dari donatur, Cing. Termasuk yang kasih kontrakan murah. Iya, itu dia betul. Terima kasih yang punya kontrakan. Yang nggak pernah naik tiap tahun. Iya, gitu. Alhamdulillah. Ada jalannya aja lah rezekinya. Iya. Nah hubungannya sama Doni apa? Nah kita tuh kan selalu terbuka ya untuk orang-orang yang mau support dengan berbagai macam lah bentuknya. Salah satunya nih Mas Doni, kebetulan aku tahu dia hobi sampai akhirnya lari. Bukan cuma lari 5 kilo, 10 kilo, tapi ini udah ultra. Gitu. Sekarang tuh udah di atas 40 kilo. Nah, orang-orang kayak gini kan punya ada interest ke suatu hal yang ternyata punya minat juga untuk berdonasi. Gitu. Jadi di sini kita kawinin lah. Mas Doni mau lari, kita support gitu ya. Dari Mas Doni juga support dengan melalui larinya berbagi buat anak-anak gitu. Jadi ada donasi di situ juga. Nah, eventnya apa nih Don? Kalau gini berarti bikin. Jadi gini Cing, saya larinya ini bukan event yang mengundang orang. Jadi saya lari sendiri Cing. Saya lari sendiri solo. Lari sendiri? Saya lari sendiri. Jauh lagi. Rencananya Cing, saya lari dari Tugu Monas, Jakarta, ke Tugu Kujang, Bogor. Itu jaraknya 58 km. Dan lo dari Monas? Dari Monas. Terus ke Gambir lo naik kereta aja? Tapi nanti nggak ada ini ya. Nggak ada ya. Nggak ada yang mau nyumbang. Itu kayak pekerja biasa. Kayak pekerja biasa. Jadi itu ultra ini karena lebih dari 42, sekian itu. Jadi kesepakatannya adalah kalau lari di atas jarak maraton itu dianggap sebagai ultra maraton. Mau jarak 50, 100 kilo gitu. 200 kilo itu semuanya disebut sebagai ultra. Nah, saya kebetulan memang menekuni lari ultra. Jadi emang hobi saya lari di atas jarak maraton gitu, Cing. Nah, sekarang saya mau supaya lari saya punya manfaat buat orang lain, saya gandeng Pita Kuning, kita bisa kerjasama untuk menyumbang para pejuang kanker anak-anak dari keluarga prasejahtera kita gitu. Itu berapa kilo kalau dari si Tugu Monas sampai ke? Kalau hitungannya 57 kilo.
Itu kalau pelari ultra sih sebenarnya Cing ya, mohon maaf, itu mah jarak itu jarak normal. Kalau buat pelari ultra Cing, iya karena Cing belum pernah ada yang 200 km nonstop. Iya 200 km, 120 km. Kemarin saya ikut Binloop Ultra 120 km. Jadi memang jarak 57 itu kalau buat pelari ultra itu jarak normal. Kalau yang memang pelari-pelari yang sudah seasonal ya, experience itu dia sudah triple digit larinya Cing. Di atas 100 kilo. 100 kilo. Itu berapa jam? Lari. Kemarin itu kalau Bintaro Loop itu 120 km 22 jam COT-nya. COT itu cut off time-nya. Jadi waktu yang diberikan. Yang dianggap finisher gitu. Iya, dianggap finisher. Kalau yang 200 kilo itu kemarin 40 jam. Itu non-stop. Tidur. Ya istirahat, tapi dia harus manage sendiri, Cing. Dia nggak boleh tidur kelamaan. Tidur kelamaan nanti kelewatan. Dia mesti ngatur istirahatnya. Iya. Yang di finish nungguin mana tiduran. Ada lagi ITB Ultra. ITB Ultra tuh dari Jakarta ke Bandung, Cing. Lari. Itu 200-an lah ya, 200-an kilo gitu. Jakarta Bandung. Itu biasa Cing, kalau pelari-pelari ultra memang jarak-jarak segitu makanannya. Biasa banget. Jadi kalau 57 tuh saya mau membanggakan juga pakai ewo gitu, karena kalau pelari ultra jarak segitu aja gitu Cing. Beneran. Tapi karena ini menggandeng pita kuning. Pita kuning ya ada maknanya lah. Ada maknanya lah. Dan ini kan dua monumen bersejarah ya, Tugu Monas yang di Jakarta sama Tugu Kujang yang ada di Bogor. Itu berarti ambil si tugu-tugunya atau mau ngambil 57 kilometernya duluan? Kita ambil tugu-tugunya, Cing. Memang jaraknya pas 57. Dan memang sudah banyak event yang diikuti oleh komunitas yang mengambil rute itu, Cing. Tugu namanya. Ini akan dilaksanakan tanggal 20 Mei. 20 Mei. Jadi start di Monas, finish nanti di Kujang, di Tugu Kujang Bogor. Ininya rutenya udah tahu nih? Udah. Karena tahun lalu sebenarnya saya juga lari Jakarta Bogor, Cing. Cuman nggak ke Tugu. Saya finishnya di Dramaga waktu itu. Dari Gatot Subroto ke Dramaga Bogor. Itu juga 58 kilo lah kurang lebih. Sekarang beda aja rutenya. Tapi tahun lalu pernah saya juga. Lewat mana pinggiran tol kalau Jalan Raya Bogor? Kalau yang sekarang nanti kita dari Tugu Monas biasa Cing, Tamrin, masuk Sudirman, naik Semanggi, Gatsu, Pancoran Cing. Pancoran, Kalibata, Pasar Minggu, masuk ke Margonda, nanti Juanda belok kiri. Belok kiri, pertigaan yang Cimanggis ke kanan udah ke arah Jalan Raya Bogor, Cing. Lurus terus sudah sampai Bogor. Iya sih, emang lurus terus sampai Bogor. Kalau lewat Pasar Minggu mungkin mau jemput Cing Abdel. Jauh banget. Gitu. Jadi ya lewati kurang lebih sih, Cing, rutenya. Terakhir lo lari paling jauh sih ultra waktu kapan? Ini kemarin Bintaro Loop, Cing. Bintaro Loop terus terang saya nggak finish. Saya cuma 70 km. Tapi memang saya begini, saya juga menghitung energi kan. Karena saya pikir ini buat latihan saya untuk yang nanti 57 kilo. Jadi saya berhenti di kilometer 70. Kalau resminya 120 km. Gitu. Tapi ya udahlah, saya saving energi lah buat ini, anggap aja buat latihan untuk yang event nanti tanggal 20. Berarti jarak-jarak jauh gini dilakukan per tahun deh, berapa kali lo bikin tahun ini ya, tahun ini kemarin Binloop 70 kilo, ini nanti 57 kilo. Nanti saya ada lagi event Ring of Lawu, Cing, itu 100 km. Terus nanti ada lagi event setelah Ring of Lawu itu Run to Care. Nah itu kita bisa juga tuh nanti. Itu 100 km juga. Itu sendiri semua? Kalau yang Ring of Lawu, Run to Care itu kolektif, Cing. Kolektif, itu jadi ada eventnya gitu. ada eventnya. Jadi banyak orang yang kuat lari sampai. Iya, ternyata iya. Ya. Banyak, Cing, dan ternyata, Cing, ini rahasia umum ya. Itu ternyata semakin tua, orang itu semakin kuat larinya. Loh, bener, Cing. Endurance lu bikin gua tambah ngedon aja kok. Gua semakin tua semakin lemas dah. Ada namanya Pak Marianto, dia guru besar Satria Nusantara. Kemarin ini SN ini. SN ya, dia guru besarnya SN. Dia itu ikut kemarin tahun lalu Spartathlon, itu 200 km, Cing. Wow. Di Yunani. Lari.
Kemarin dia ikut di Sydney namanya Transcendence. Itu 48 jam nonstop lari. 2 hari, Cing. 2 kali 24 jam. Tadi usianya berapa, Mas? Usia 63 tahun. Wow. Kita nggak usah lari juga begadang 2 hari 2 malam. Karena emang kalau kita semakin berumur, kita udah nggak ngejar speeding. Kalau anak-anak muda kan lari ngebut-ngebut kan. Iya. Kalau lari 50 kilo, Cing, ngebut di awal, nanti kilometer 30 pada kolaps, gelepakan. Ngejagain pace-nya. Jadi kalau kita pace-nya stabil, tapi endurance-nya ada gitu. Tapi ada nggak anak muda yang ultra? Ada juga. Banyak yang ultra gitu. Cuman kalau kita semakin tua kan, emosi semakin terkendali. Yang muda tuh kadang-kadang kan ngejar pace gitu. Dia nggak sabaran lah, pengen ngebut. Nah itu biasanya di kilometer-kilometer sudah di atas 30 itu mulai kendor energinya kalau kita terlalu buang energi di awal gitu. Oh iya. Kalau tua kan ya santai aja. Yang penting nyampe ya. Kalau kita disalip yang muda-muda ya biasa santai. Usia setengah kita ya kan. Kalau anak muda disalip, wah dia biasanya emosi. Pengen nyalip balik gitu. Iya. Gitu kira-kira, Jing. Iya, tapi 57 kilo. Ya sebenarnya apa sih intinya apa ya tujuannya dari acara ini? Mau ngapain? Iya. Jadi kan namanya nanti tadi ya non profit, bukan pemerintah juga. Jadi kita butuh dukungan dari banyak orang, Cing, gitu. Salah satunya adalah funding, donasi gitu. Untuk supaya bantuan ini bisa sustain gitu, bisa jangka panjang. Makanya kita nyolekin lah orang-orang siapapun yang mau donasi dalam bentuk apapun. Salah satunya nih runner-runner gitu, untuk bisa kolaborasi. Nantinya support yang tadi, yang pengobatan nggak di cover BPJS, gitu. Kemudian kita juga kasih support buat bantuan subsidi hidupnya. Contohnya kayak subsidi kontrakan, gitu. Karena latar belakang ekonominya tuh emang menengah ke bawah kan. Apalagi ada beberapa kondisi yang kami temui tuh orang tua itu akhirnya berpisah. Karena si anak ini. Karena tekanan perekonomian, permasalahan, akhirnya jadi banyak single mom, ibu tunggal. Malah tinggalnya sama akhirnya jadi sama ibunya. Karena yang lebih jadi perawatnya tuh ibunya gitu. Jadi anak-anak ini bayangin ibunya harus nemenin anaknya, mesti nyari uang juga, akhirnya bebannya makin banyak gitu ya. Jadi kita support di bagian-bagian yang kira-kira bisa kita support. Meskipun kita tetap mengajarkan supaya mereka tetap mandiri ya. Jadi mereka tetap bekerja, tapi ada yang kita subsidikan juga gitu. Ini terapinya selama pendampingannya selama terapinya? Yes, betul. Jadi syaratnya adalah mereka harus melakukan pengobatan di dokter ya, medis. Gitu. Jadi usia di Pita Kuning tuh 0 sampai 18 tahun. Jadi selama masa jangka waktu itu kita komit untuk bantu. Gitu. Tapi kalau misalkan ternyata ya memang perjuangannya selesai di usia tengahnya itu selesai pendampingannya. Ataupun kalau misalkan mereka dinyatakan sembuh. Itu selesai. Jadi kita komit memang sampai 18 tahun itu. Tapi yang paling lama pendampingan berapa lama? Sekarang ada yang udah 10 tahun bareng Pita Kuning. Anaknya usia 15 lah. Pita Kuning kan tuh dari 2007 ya, Cing. Gitu. Jadi dari usia dia 5 tahun pertama diagnosa, sekarang kondisinya tuh memang lagi agak menurun sih. Karena dia udah relapse. Relapse itu kambuh. Jadi dia udah full treatment, masuk maintenance, udah berkurang tuh obatnya, pengobatannya berkurang, ternyata relapse lagi. Dan sekarang udah 3 kali relapse. Gitu. Ini sekarang dokter juga lagi observasi gitu kira-kira apa yang bisa dilakukan karena obatnya juga kayaknya udah nggak maksimal gitu. Maksudnya dikasih obat pun udah nggak? Iya, jadi kalau di kami juga kita belajar gitu ada namanya palliative care, Cing, gitu. Jadi lebih fokusnya bukan penyembuhan tapi menyamankan. Jadi supaya dia nyaman, nggak merasa kesakitan gitu. Kita wishlistnya apa nih? Kalau dari yang tadi Cing Abdel nanya tuh psikososialnya tuh apa? Mereka mau main, mereka mau jalan kemana, mereka mau ketemu siapa, itu kita coba maksimalin gitu. Jadi mereka nyaman dan seneng gitu. Ya. Ada berapa sekarang anak yang? Sekarang tuh ada 32. Banyak ya? Di Pita Kuning gitu. Dan gue tuh beberapa kali juga sempat ngobrol-ngobrol, wawancara juga sama ya orang yang bikin rumah singgah. Itu juga lo ada collab sama ada. Ada di Lebak Bulus kalau nggak salah ya? Iya, di YKI ada, di Lebak Bulus ada. Kami partnernya ada sama rumah singgah di daerah
deket Tarakan, rumah sakit Tarakan. Iya, itu dia tuh. Di situ mereka tapi beragam penyakitnya, high risk yang beresiko tinggi. Jadi ada kayak hidrocephalus, ada kanker juga gitu. Kita support, ada rawat barengnya juga gitu. Terus kalau misalkan ada yang dari luar kota mau berobat gitu kan, biasanya ada rujukan gitu. Mereka nggak punya tempat tinggal, kita referensi ke situ. Gitu. Jadi kolaborasinya kayak gitu. Iya. Ini ketemunya gimana sih Don sama Pita Kuning Don? Jadi gini Tita Cing, saya tuh udah lama ngelihat Pita Kuning dari podcastnya Bang Panji. Saya tertarik nih, saya pengen berkontribusi, tapi ya belum ada opportunity lah. Akhirnya kemarin saya beranikan diri menghubungi, akhirnya ketemu sama Kak Tia, saya nggak taunya UI juga. Tetangga gitu. kita. Tetangga, satu alma mater. Jakun. Jaket kuning juga gitu. Jadi ya udah nyambung, ngobrol-ngobrol lagi kita buat project ini bersama. Dan saya memang melihat Pita Kuning ini agak khusus karena dia menangani satu aspek ya, psikososial. Ini yang jarang sebenarnya disentuh sebenarnya. Orang kan bicara kuratif, tapi nggak berbicara tadi yang paliatif tadi gitu ya. Ketika memang ini ada anak yang secara treatment sudah tidak bisa lakukan apapun. Nah, bagaimana anak ini kemudian mendapatkan pendampingan psikososial secara emosional sehingga nyaman gitu. Ya ini sedikit saya quote dari hadis qudsi ya. Riwayat Abu Hurairah. Jadi ketika yaumil akhir nanti kan Allah menanyakan, kenapa ketika aku sakit kau tidak menjengukku, gitu. Ya. Terus kemudian dijawab sama manusia, bagaimana aku menjengukmu, kau yang maha kuasa dan menguasai seluruh alam. Ketika ada orang sakit, aku ada di sampingnya, gitu. Artinya apa? Ya Allah bersama mereka yang sedang berjuang melawan penyakit. Jadi apa yang dilakukan Pita Kuning ini bukan penyembuhan sebenarnya, tapi membuat mereka yang sedang berjuang melawan penyakitnya itu, terutama anak dari keluarga prasejahtera, itu merasa nyaman. Kebutuhan emosionalnya terutama. Ya banyak sekali kisah-kisah yang mengharukan sebenarnya dari anak-anak pejuang kanker ini. Yang didampingi oleh Pita Kuning. Tapi ini saya kira satu aspek yang menarik gitu. Dan sekaligus juga ini semacam pertanyaan juga kepada regulator, karena Cing terus terang ya, dari seluruh dokter kanker yang memang khusus pediatrik itu jumlah baru 60 dokter sih seluruh Indonesia. Maksimal 70 sih ya. Dan mereka hanya di rumah sakit tipe A ya. Tipe A yang ada di ibu kota provinsi, dan nggak semua di ibu kota provinsi juga. Jadi ada spesialis ahli kanker anak itu masih cukup sedikit, sehingga rate kesembuhannya juga sangat rendah. Masih 20%-an lah. Masih 20% yang bisa recover total gitu. Nah ini yang saya kira ya perlu menjadi perhatian juga ya dari pengambil kebijakan, karena rata-rata mereka datang ke Pita Kuning atau kemudian menjadi asuhan Pita Kuning itu ketika sudah stadium lanjut ya. Kak ya. Secara Indonesia sih sebetulnya ya. Karena memang terdeteksinya terdeteksinya terlambat gitu ya. Pertama awareness, maksudnya pengetahuan tentang kanker tuh masih minim, apalagi yang pelosok-pelosok. Masih banyak secara kultur Indonesia juga sih, kayak ini kutukan, kiriman, itu masih banyak banget Cing kita temui. Terus mereka sampai mau datang ke dokter itu jaraknya juga jauh, Indonesia geografisnya beragam lah gitu kan. Nah itu yang akhirnya jadi delay untuk first treatmentnya, yang bikin mereka jadi masuknya stadium menengah atau lanjut. Lanjut gitu. Sehingga, itu kenapa tadi paliatif ya, karena memang rata-rata ya mungkin sebagian besar Kak ya itu memang sudah tidak merespon terhadap treatment. Itu akhirnya ya satu-satunya ya psikososial, emosi, keluarganya yang tadi diceritakan sama Kak Tias itu. Bayangkan ya ada seorang ibu yang merawat anaknya, sementara dia harus bekerja juga gitu ya, single mom, ya pasti tekanannya cukup berat gitu ya. Jadi hal-hal semacam ini memang harus mendapatkan perhatian, selain dari sisi kuratifnya ya, sisi treatment medisnya, tapi psikologinya ini juga harus diperhatikan, anaknya juga gitu ya. Bagaimana
dia masih bisa menjalankan aktivitas seharian secara normal, secara nyaman gitu ya, meskipun memang dia sedang berjuang melawan kanker yang dalam stadium yang cukup lanjut. Iya. Gitu. Tapi anak-anak itu sebenarnya mereka juga tahu kondisinya, maksudnya pada akhirnya statusnya juga, lah, status pengobatannya, kalau mungkin detailnya enggak ya Cing ya, tapi mereka tahu mereka harus berobat ke dokter, mereka udah terbiasa dengar kemo gitu, kondisinya mereka sakit kanker itu mereka tahu. Gitu, dan itu ya komunikasinya juga beda-beda ya tiap tahun, usia anak komunikasinya beda-beda. Tapi itu juga salah satu hak anak untuk tahu kondisinya seperti apa. Sampai ada yang trauma rumah sakit ya Kak ya? Iya, mungkin ada satu cerita, ini juga akhirnya ke paliatif, ada anak-anak yang kondisinya udah nggak mau berobat. Gitu. Jadi dia merasa udah nggak nyaman, dia udah merasa pokoknya udah give up lah gitu ya. Tapi orang tua ya namanya orang tua, pengen ngasih yang terbaik, apapun pokoknya dilakuin. Jadi anak ini jadi trauma, setiap keluar dari rumah mau ke rumah sakit dia tutup mata, tutup mulut. Apapun yang terjadi dia nggak mau ngomong, dia nggak mau buka mata. Jadi jalan ke rumah sakit, di treatment, kemo apapun, diem aja. Itu kan sebenarnya sedih ya kita juga. Sampai rumah baru dia mau ngomong lagi. Dan itu terjadi beberapa waktu. Sampai akhirnya kita juga ngomong ke orang tuanya bahwa anak ini memang udah nggak mau. Kita mengencourage itu, aku sampai di blok nomor Cing. Apa sih Kak? Ini kita kan mau berobat segala macam. Sampai kita dikunciin pintu, nggak mau dibukain. Tapi kita tetap, karena itu tugas kami juga ya. Kami pengen yang terbaik buat anak-anak. Pelan-pelan kita coba, akhirnya mau ibunya terbuka. Dan akhirnya ibunya legowo bahwa ya udah di rumah aja, dinyamankan, kasih mainan, dan satu last wish-nya dia cuma pengen ngelihat Tugu Monas. Akhirnya kita ajak cuman ke depan doang Cing, buka jendela, dia ngelihat, dia senyum, ketawa, pulang. Setelah itu sekitar 2 mingguan lah anaknya berpulang. Gitu. Jadi kayak momen-momen kayak gitu, ya kami nggak pernah menyalahkan orang tua untuk bisa kasih yang terbaik, tapi ya, ada kondisi kita juga perlu memahami kondisi anaknya. Kalau memang udah nggak bisa, dari dokter juga udah menyarankan ya udah di rumah aja, disenengin, ajak main, kumpul keluarga. Karena kami lihat juga ada beberapa case penyesalan muncul saat anak-anak di ICU. Akhirnya meninggal tanpa ada yang megang tangannya, tanpa ada yang ngajiin. Setelah itu orang tuanya jadi malah drop. Karena kenapa ya Kak, aku di detik-detik terakhir aku nggak ada. Nah, itu eksesnya juga banyak banget ya. Iya, kasus-kasus kayak gitu. Jadi kami juga pelan-pelan mencoba kayak edukasi bahwa ICU adalah bukan tempat terakhir yang terbaik gitu. Kalau bisa di rumah bersama keluarga. Gitu. Jadi lebih banyak yang bisa kasih support lah. Nah kalau di Pita Kuning sebenarnya untuk yang meng-create programnya ini kan butuh orang yang tahu psikologi anak, gitu, psikologi orang tua juga gitu. Nah itu jadi kita kolaborasi sih Cing. Di Pita Kuning sendiri ada dengan latar belakang pekerja sosial. Jadi aku ke SOS kan. Jadi aku di situ mengembangkan juga dari sisi psikososial. Tapi kita kolaborasi sama psikolog. Aku terkoneksi juga sama alumni Psiko UI gitu. Terus kemudian dari psikiater kalau dibutuhkan. Terus dari bahkan sampai pemuka agama. Kita juga konsultasi nih pendekatan psikologis, pendekatan religinya seperti apa yang dibutuhkan. Kalau misalkan memang keluarganya tuh religius banget, kita bisa masuk lewat situ. Jadi ini kolaborasi multi profesi lah, boleh dibilang gitu. Jadi beberapa orang ada yang volunteering juga buat support Pita Kuning. Gitu. Nah kalau yang event ini nama eventnya apa nih? Nama event untuk ini larinya ini? Lari untuk sesama, Jing. Memang ini saya create ini sekalian untuk Pita Kuning tahun ini, tapi rencananya emang saya mau jadikan ini reguler Cing, mungkin nanti setahun sekali, setahun 2 kali gitu. Tapi namanya tetap lari untuk sesama. Lari utama, tapi nanti mungkin ya beneficiary-nya bisa berbeda-beda gitu. Iya. Sekarang ada target spesifik di lari untuk sesama ini? Ya target dana sih memang kita targetkan 500 juta ya, tapi nanti kita lihat ya. Mudah-mudahan sih bisa sampai. Makanya kita ya sekaligus melalui platform ini kita menghimbau kalau ada filantropis yang mau donasi, langsung ke website kitabisa.com/lari untuk sesama. Itu masuk nanti ke kita bisa jadi. Langsung kita bisa semuanya. Itu 100% untuk
Pita Kuning. Iya, untuk Pita Kuning. Sekarang. Terus ini kan juga butuh dana ya penyelenggaraan ini gitu. Penyelenggaraan ini ada saya pribadi, Cing. Saya dana pribadi untuk mempersiapkan ini semua. Ininya kan tetap ada yang harus dampingin dong lo, Don, maksudnya? Iya, nanti ada marshal satu di depan, satu motor untuk mengamankan traffic ya, mengamankan jalan. Terus satu mobil di belakang untuk biasanya logistik sama medis. Oke. Untuk karbohidrat, ya roti segala macam, minuman gitu ya. Terus ya biasa salon pas spray untuk kalau kram dan lain sebagainya. Jadi itu nanti yang akan jalan adalah motor depan sama mobil satu belakang. Sama mobil satu di belakang. Iya, saya tengah aja lari. Sama lo Tias ikut di sampingnya? Enggak. Di ujung aja boleh nggak? Kak Tias di Bogor. Aku ciring aja, ciring. Iya. Kayak perizinan ini harus pakai nggak? Enggak sih, Cing. Kalau ini enggak, karena kita bukan keramaian kan. Karena pribadi juga ya. Karena pribadi. Dan kita lari malam nanti, Cing. Saya lari mulai start di Monas jam 9 malam. Jadi kira-kira sampai di subuh lah, jam 4:30 gitu. Kalau Cing Abdel mau ikut. Jam 4, jam 4:30. Kita di ujung aja. Di ujung ya, di sana ya. Habis gitu kita makan Sundaan. Kenapa malam? Karena memang trafiknya lebih longgar, ya kan. Cuaca juga lebih dingin. Kalau pagi atau siang nggak panas gitu. 20 Mei itu berarti hari Selasa ini dong? Hari Selasa depan? Selasa depan. Itu jadi, memang dipilih harinya atau dipilih tanggalnya? Tanggalnya kan Kebangkitan Nasional lah, biar ada momen itu juga hari nasional itu. Oh, iya. Tapi sekarang udah sejauh ini udah ada orang yang mau sudah berjalan. Masih berjalan terus, Cing. Udah berapa? 19 juta ya sekarang ya. 19 juta per hari ini. Mudah-mudahan bertambah terus, apalagi setelah mudah-mudahan di platformnya Cing. Gua tambah 10 juta deh. Alhamdulillah. Barakallah. Makasih, Cing. Iya. Mudah-mudahan tersampaikan lah ya. 500 juta itu. Emang kalau boleh nih ya, boleh tahu Pita Kuning itu setahun berapa butuh? Kalau 32 orang ya, banyak banget berarti kan? Kita kurang lebih amannya ya, Cing. Dalam 1 bulan tuh sekitar 200 juta. Buset, 1 bulan. Banyak ya? Karena lumayan holistik. Iya. Support kita gitu. Mulai dari yang tadi aku bilang, pendampingannya, terus kemudian pengobatannya yang nggak di-cover BPJS. Kita support juga yang tadi subsidi hidup, kontrakan, kalau misalkan dia mau kembali ke sekolah pendidikan gitu. Nah, tapi sekarang nih aku juga lagi mencoba formulasi supaya lebih banyak lagi yang bisa dibantu, bukan hanya 30 itu. Makanya kita butuh bantuan banyak orang juga. Terus salah satunya lewat Mas Doni. Kenapa angkanya juga lumayan besar? Karena salah satu tujuannya adalah mengembangkan bantuan ini supaya lebih banyak, bukan ke 30 orang itu aja. Gitu. Tapi event-event yang kayak gini yang collab sama orang yang memang punya kepedulian yang sama itu Pita Kuning sering. Lumayan sih, mulai dulu ada yang cukur gundul. Iya, betul. Syukur Hope. Nah, kita mau tahun ini kita mau bikin lagi nih. Nanti kalau misalkan Cing Abdel mau join. Gue nyumbang rambut itu. Botakin rambut. Dulu tuh di brokoli yang kita botakin tuh sampai licin. Habis botakin umroh langsung, Cing. Balik ya. Di depan. Harus botakin di sana. Gitu. Jadi banyak sih, Cing, dan komunitas-komunitas kayak komunitas motor misalkan, terus kemudian runner, ini juga sama dari corporate sih juga kadang suka ada event gitu. Sebelum saya sudah ada runner ya, Kak ya? Waktu itu ada dokter yang diafragmanya artificial, Cing. Jadi dia tuh jadi dia kanker. Diafragma itu apa sih? Yang penyekat ini loh di sini. Jadi dia tuh dioperasi karena dia kanker. Dokter bedah. Akhirnya dia maraton. After dia lumayan recovery, dia maraton di Borobudur Marathon waktu itu. Lari buat Pita Kuning. Gitu. Karena dia support. Berarti dia penyintas ya? Dia penyintas. Gitu. Jadi dia tuh waktu itu 42 kilo ya. Dan alhamdulillah waktu itu achieve 500 juta juga. Gitu. Jadi kayak. Jadi ini mungkin lah. Masih possible. Iya. Masih ada waktu seminggu lagi. Dan itu kampanye masih berjalan ya, Mas? Masih berjalan. Nggak selesai. Setelah hari H, masih kita perpanjang. Gitu. Jadi masih bisa support. Bukan selesai di tanggal 20 ya. Tanggal 20 ini adalah larinya. Tapi program 500 juta ini masih berjalan. Masih berjalan. Mudah-mudahan bisa tercapai karena uang segitu banyak.
kedengarannya, tapi kalau ternyata banyak juga kebutuhannya. 3 bulan doang, Cing. Iya. 3 bulan habis, Cing. Iya. Kebutuhan kuta kuning. Ya mudah-mudahan banyak orang baik yang mau Amin. kasih kelebihannya. Ada orang juga yang nggak punya tidak berlebihan tapi keinginan untuk berbaginya ada. Nah, mudah-mudahan yang nonton ini juga silakan langsung ke Kita Bisa lari untuk sesama. Lari untuk sesama dibutuhkan 500 juta sekarang. Posisi terakhir ada di 19 juta. Ada plus 10 tadi. Plus 10 barusan. Oh iya. 29. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Habis jual digital download. Iya. Semoga laku digital download ya. Amin. Karena sama kanker gue tuh, keluarga gue banyak banget yang meninggal karena kanker. Gue jadi bisa merasakan gimana orang yang ada di sampingnya gitu. Pasti sih. Karena bukan si penderitanya aja yang menderita. Benar. Orang di sekitarnya juga. Orang, kayak karena penyakit keluarga sih. Penyakit keluarga, benar. Betul. Iya, jadi kalau si penderitanya ketergantungan terapi, kita tuh ketergantungan juga sama kondisi si keluarga kita nih. Kalau dia bad mood, kita ikut sedih, nggak bisa kesel karena nggak pantas kesel gitu sama orang ini. Iya. Aku sih kasih analogi kadang gini, Cing. Kalau kita sakit kayak DBD, seminggu di rumah sakit banyak banget yang nengokin. Benar. Ngasih makanan, kunjungan. Tapi anak-anak ini bertahun-tahun. Kayak yang ngunjungin juga udah nggak pernah ada. Yang ngasih support udah nggak pernah ada. Orang tuanya mau cerita bingung. Gue curhat apalagi ya, ini lagi, masih mau dengerin nggak nih orang-orang? Nah itulah kita hadir di situ sebenarnya. Untuk dengerin curhat orang tua gitu. Ya apalagi mereka dari keluarga prasejahtera Jadi mikirin ekonomi sehari-hari aja udah berat. Mikirin anaknya, belum ke rumah sakit. Ongkos ke rumah sakitnya aja udah jadi. Nah itu juga kita cover. Di cover juga ya. Salah satu PR tantangan. 3 hari sebelumnya udah kepikiran. Bener. 3 hari lagi ke rumah sakit. Terus mikirnya juga treatment. Aduh, ini berapa lagi biayanya? Pasti stres tuh, Cing. Apalagi kalau warga prasejahtera ya. Iya. Ya mudah-mudahan lah dengan semua event yang diadakan Pita Kuning, yang paling dekat lari untuk sesama, kita bisa berbagi buat sesama semampunya, berapapun yang disampaikan di Kita Bisaan lari untuk sesama itu pasti sangat berarti buat orang-orangnya. Ada lagi yang mau disampaikan? Silakan. Udah sih, paling terima kasih banyak nih Cing Abdel terutama udah kasih kesempatan kita untuk sharing di sini. Dan kalau misalkan teman-teman mau kolaborasi dengan Pita Kuning tuh dengan berbagai macam cara konsep, itu kami sangat terbuka. Mau jadi relawan boleh, atau sesimpel kita lagi ningkatin awareness pengetahuan tentang kanker, sesimpel follow Instagram dan share aja. Itu kan gampang banget ya untuk share itu, setidaknya yang tadi angka mungkin kesembuhannya nanti bisa kita tingkatkan dengan pengetahuan yang makin banyak gitu sih. Dan ada yang mau disampaikan? Ya, kalau saya sih menghimbau para donatur untuk meluangkan waktunya, buka Kita Bisa lari itu sama, berdonasi. Ya, mereka tinggal berdonasi biar saya yang lari. Gak usah 58 kilo ya Mas. Atau mau ditukar? Mau ditukar. Yang lari. Kalau yang lari ada stuntman-nya. Oke, terima kasih Don, terima kasih. Terima kasih untuk semua yang dilakukan. Mudah-mudahan yang lain melihat bisa terketuk hatinya dan sama-sama berbagi untuk sesama. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu-tamu berikutnya. Oke.